Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, Bapak Ibu Guru yang menunggu hasil Paskah di kesempatan ini saya akan coba berbagi informasi yang cukup penting. Yaps, ini terkait pengumuman hasil sanggah seleksi administrasi kemarin. Ada info yang cukup mengejutkan. Beritanya, ada sekitar 1.240 orang yang dinyatakan lolos seleksi administrasi setelah melakukan sanggah. Nah, gimana sebenarnya info aslinya? Simak di video ini hingga akhir, supaya sobat sekalian itu nggak gagal paham. Sebelum lanjut, bantu juga support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Serta jangan lupa juga di-share ke media sosial sobat sekalian. Ya udah sobat sekalian, nggak perlu basa-basi, langsung saja kita masuk di poin intinya. Sobat YouTube sekalian, apabila sobat itu mengakses laman resmi dari Kemenak, yaitu di https://kemenak.go.id, di bagian ini ya, bagian berita yang bergeser-geser ini, nanti sobat akan menemukan sebuah informasi seperti ini. Informasi terbaru yaitu kemarin 28 Januari 2023 malam tadi ya. Ada pengumuman hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah. Nah, kita coba buka ya. Nah, dari informasi ini kita bisa lihat dari judulnya ini adalah 1.240 peserta diterima sanggahnya. 74.424 pelamar CP3K berhak ikut seleksi kompetensi. Nah, dengan tambahan 1.200 ini menjadi 74.000 berhak ikut seleksi sobat sekalian. Saya coba mode baca dulu ya. Wah, nggak ada, mode bacanya hilang. Oke. Oke, kita pakai mode baca sobat ya. Nah, judulnya kayak gitu. Ini dari Kemenak ya, Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi setelah sanggah bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hasilnya ini sudah ada sobat sekalian, hasil dari pasca sanggahnya. Lebih dari 1.000 pelamar diterima sanggahnya, jadi 1.000 lebih tadi ya, yang ini 1.240 itu resmi udah diterima hasil sanggahnya dan dinyatakan lolos seleksi administrasi. Kementerian Agama telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CP3K tahun anggaran 2022 pada 15 Januari kemarin. Sebanyak 75 ribuan orang ya atau peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sisanya atau sebanyak 149 ribuan diumumkan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi yang nggak lulus itu 1.409 ya, 149 ribu ya, sorry. 149.435 yang dinyatakan gagal kemarin. Nah, pelamar seleksi CP3K Kementerian Agama yang dinyatakan gak lolos kemarin itu bisa melakukan sanggah ya. Nah, totalnya yang mengajukan sanggah dari yang gagal itu, dari gagalnya kan 149 tuh. Yang mengajukan sanggah itu 43 ribuan. Pelamar itu mengajukan sanggah. Nah, setelah dilakukan proses verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar, ada 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Bayangkan ya, 1.240 ya pelamar yang awalnya nggak lolos jadi lolos sobat sekalian. Wah, lumayan besar nih sobat sekalian. Sehingga yang awalnya tadi cuma berapa ya? 75 ribuan itu sekarang mendapat tambahan sekitar 1.000-an orang atau peserta yang kiranya akan maju ke babak berikutnya sobat sekalian. Nah, kita coba geser ke bawah. Kementerian Agama mengumumkan daftar nama 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi setelah masa sanggah. Adapun pelamar yang tidak tercantumkan namanya dalam pengumuman berarti telah dinyatakan tidak lulus. Nah, keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman ini. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah itu bisa mencetak nanti kartunya ya. Nah,
Kemudian ada informasi terbaru itu terkait batal lulus sobat sekalian. Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemenak Nuruddin menambahkan bersamaan verifikasi ulang sanggahan pelamar, panitia seleksi juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus. Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kembali, panitia menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan yang diunggah pelamar, sehingga kelulusannya itu dibatalkan. Ada 1.899 pelamar yang dibatalkan hasil seleksi administrasinya, dari yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus, dan juga telah diberikan kesempatan sanggah. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat di SSCASN tentunya. Nah, sobat sekalian, daftar nama 1.899 pelamar ini dapat dilihat juga melalui pengumuman di aplikasi Pusaka Kemenak. Jadi sobat bisa melihat nanti hasilnya itu di Pusaka Kemenak. Jadi nanti di sini sobat. Sobat masuk di aplikasi Pusaka Kemenak, kalau ini websitenya ya. Sobat masuk nanti di bagian aplikasinya ya. Kemudian login. Nah, login menggunakan akun masing-masing sobat. Seperti itu sobat sekalian. Setelah ditambahkan dengan yang lulus setelah masa sanggah dan dikurangi pelamar yang dibatalkan, totalnya sekitar 74 ribuan CP3K yang berhak mengikuti seleksi kompetensi. Nah, jadi banyak sekali ya, ini ada sekitar 74.000. Nah, seperti itu sobat sekalian. Jadi ada yang awalnya itu gagal, setelah melakukan sanggah itu jadi lulus. Kemudian ada juga yang awalnya lulus, kemudian dicek ulang ternyata banyak yang nggak sesuai nih hasil yang diupload. Akhirnya dinyatakan gagal. Setelah semuanya itu diproses, hasilnya kurang lebih seperti ini. 74 ribuan orang itu berhak ikut ke tahap berikutnya, yaitu mengikuti seleksi kompetensi. Nah, nama-namanya itu sobat bisa nunggu nanti akan muncul di SSCASN atau saat ini sudah ada di aplikasi Pusaka. Jadi sobat itu silakan lihat di Pusaka Kemenak ya. Nanti di sana akan muncul daftar nama-namanya. Jadi kalau kita lihat langsung di halaman SSCASN, itu sebenarnya belum muncul hasilnya. Keterangannya masih kayak gini ya. Masa sanggah sudah berakhir, kayak gitu doang. Tapi hasilnya belum ya. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi. Nah, ini yang kemarin masih belum ada perubahan sama sekali. Jadi sobat, informasinya kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan informasi sederhana ini berguna dan bermanfaat buat sobat sekalian. Terima kasih banyak sudah mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.